pada Pak Andi, kemudian di sini ada Pak Yunendar, Pak Ferry, Pak Sugi, tadi ada Pak Agus Karim, begitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak semua dalam kuliah, begitu ya, kuliah tugas sarjana 1, begitu. Di sini hari ini merupakan pekan ke pertemuan ketiga sebenarnya dengan seluruh mahasiswa yang mengambil tugas sarjana 1, begitu. Di mana pekan pertama kemarin kami lebih menjelaskan bagaimana aturan mainnya, begitu ya. Apa saja yang akan rencana tanda kutip ya, rencana perkuliahan dalam satu semester seperti apa, begitu ya, delivery-nya seperti apa, nantinya harapan seperti apa, termasuk nantinya bagaimana dalam sekitar 1 bulan pertama ini mahasiswa akan dikenalkan, begitu ya, dengan beberapa kelompok keahlian atau research group yang ada di teknik mesin, beserta juga dengan para dosen-dosennya, begitu, di mana di sini kami berencana nantinya akan membuat profil dosen, begitu ya, dengan durasi video profil dosen dengan durasi sekitar 10 menit, begitu. Nah, hari ini merupakan kesempatan yang kedua terkait dengan pengenalan KK, kelompok keahlian, di mana pekan sebelumnya itu yang sudah diperkenalkan adalah kelompok keahlian konversi energi. Nah, di pekan ini rencananya kita akan memperkenalkan kelompok keahlian perancangan mesin kepada anak-anak, gitu ya. Pekan depan, insya Allah yang terakhir itu KK teknik produksi mesin. Gitu. Hari ini alhamdulillah tadi sudah dihadiri oleh Bapak sebagian, begitu ya, dari para dosen yang tergabung dalam KK perancangan mesin, di mana KK perancangan mesin ini diketuai oleh Pak Zainal Abidin, gitu. Namun sayang sekali beliau pada saat yang bersamaan jam 7 ini juga ada kuliah lain, begitu. Sehingga akhirnya beliau tidak dapat hadir di sini untuk mengenalkan, begitu ya, kira-kira seperti apa KK perancangan mesin itu, begitu. Namun alhamdulillah di sini hadir Pak Andi Isra nih, Pak Andi Isra, beliau beliau ketua kakaknya sebenarnya, gitu. Kalau Pak Zainal itu yang menggantikannya, gitu. Jadi Prof. Andi Isra Mahyudin, Pak Andi itu sebelum ketua kakak sebelum ini, begitu ya, sebelum Pak Zainal, begitu. Dan sebelumnya Pak Andi juga sebagai dekan, begitu ya, di FTMD, gitu. Jadi nanti mohon perkenan dari Pak Andi, begitu ya, untuk katakanlah membuka, begitu ya, perkenalan kakak perancangan mesin, yang nantinya tentunya akan dilanjutkan perkenalan lebih detailnya, begitu, terkait dengan topik-topik risetnya, apa yang sedang dilakukan, apa yang kemungkinan nanti akan ditawarkan kepada para mahasiswa, itu nanti oleh rekan-rekan dosen yang lain, begitu. Harapannya Pak Andi dan Bapak semua lewat acara ini nantinya mahasiswa bisa mendapatkan gambaran, begitu ya, secara lebih baik terkait dengan bagaimana sih sebenarnya riset-riset yang dilakukan, begitu ya, oleh para bapak-bapak dosen di lingkungan teknik mesin pada khususnya, begitu. Dan dengan itu harapannya mereka punya bahan, begitu ya, istilahnya, untuk memilih nantinya kemana mereka akan, dengan siapa mereka akan melakukan tugas sarjana, gitu. Jadi nanti di akhir bulan ini kita minta mereka untuk mengajukan 5 nama, begitu, sebagai alternatif, begitu ya, dosen pembimbing mereka di tugas sarjana ini, begitu. Walaupun memang itu belum jaminan, begitu ya, kepada siapa, begitu ya, mereka akan
tugas sarjana begitu, melakukan tugas sarjana, tapi ini ikhtiarnya begitu. Harapannya sih nantinya jika mereka sudah mengetahui gambaran seperti apa penelitian yang dilakukan begitu ya, dan kebetulan mudah-mudahan cocok begitu ya dengan mereka, harapannya tugas sarjana yang dilakukan akan lebih optimal, kira-kira seperti itu begitu Pak. Baik, itu mungkin sedikit pembukaan dari acara kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semua sudah hadir ya. Sudah berapa nih sekarang yang hadir nih? Ada sekitar 130 ya yang hadir. Kita akan segera mulai acara kita. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Andi Isra untuk membuka begitu ya acara pengenalan KKPM ini. Demikian Pak Andi. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak Sandro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kameranya off semua ya Pak Sandro ya. Diminta buka dulu tuh sebentar kali ini anak-anak nih. Just say hello, oke? Okay? Biar saya nggak bicara sama layar gitu ya. Oke. Kelihatan nih mana yang sudah mandi, mana yang belum ya. Oke. Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Pada mute ya. Sehat Pak. Sehat Pak. Oke. Ini Fania itu rasanya sering ketemu saya dulu ya. Udah lama nggak ketemu kita. Memang semuanya sudah lama nggak ketemu. Baik, pagi ini seperti disampaikan Pak Sandro, saya ditugaskan mewakili kakak perancang mesin untuk memperkenalkan kakak perancang mesin. Hadir di sini ada Pak Yunendar, Pak Karim, Pak Ferry, Pak Sugi. Ada siapa lagi Pak Ferry? Baru itu yang hadir? Ada Pak Bintang, Pak Satrio juga hadir. Saya hadir Pak. Bintang ada. Pak Bintang juga. Pak Satrio ada ya tadi kalau nggak salah ya? Pak Satrio Pak Satrio ada. Ya baik. Juga mungkin Pak Rahman dan tentunya Pak Sandro ya. Pak Sandro kebetulan juga anggota kakak perancang mesin. Nanti barangkali saya akan memberikan pengantar tentang kakak perancang mesin, overview, kemudian akan dilanjutkan yang agak lebih rinci oleh Pak Ferry, Pak Yunendar. Pak Karim akan presentasi nanti Pak Karim? Apa bisa tahu? Nggak usah Pak, Nggak usah. cerita saja. Pak Rahman, saya nggak tahu, nanti kita lihat. Oke, jadi ini memang supaya kenal lah, kalian itu kan akan menentukan pilihan ya. Kalau mau milih kenal pun tidak, ya bagaimana mau dipilih. Walaupun rasanya dosen-dosen kakak perancang mesin itu kalian pernah bertemu semua itu. Jadi kalau boleh saya share screen Pak Sandro. Silakan Pak Andi. Untuk memperkenalkan kakak perancang mesin, pengantar nanti dilanjutkan oleh yang lain. Coba, apakah sudah terlihat layarnya? Saya pakai Sudah. Sudah terlihat Pak. Sudah Pak. bahannya banyak sekali, tapi untuk memperkenalkan saya pilih saja dari bahan yang memuat tentang kakak perancang mesin. Sebetulnya barangkali saya akan perkenalkan anggota, kemudian aktivitas. Jadi dua itu barangkali. Siapa saja dan aktivitasnya apa. Itu yang mungkin relevan untuk para peserta MS 4091 ya. Tugas sarjana 1. Jadi ini Bu Indri juga anggota kakak perancang mesin. Kalau kita lihat di sini ada 18 anggotanya. Tadi Pak Sandro menyampaikan Pak Zainal itu ketua kakak perancang mesin, saat ini adalah Pak Zainal, tapi beliau sedang kuliah. Kemudian ini saya, ada Pak Wirat, barangkali yang mungkin agak jarang bertemu, tapi ada Pak Wayan, Pak Bagus, Pak Pulung, Pak Sandro ada di sini, Pak Kemas Rivian, Pak Rahman, Pak Karim ada, Pak Satrio ada hadir, Pak Ferry, Pak Bentang, Pak Yunendar, Pak Sugi kok nggak ada ya? Ada Pak Sugi di sini, Pak Hakim, ini jauh, sedang jauh, Pak Budi barangkali juga kuliah pagi ini. Pak Hakim ini sedang S3 di
Di mana Pak Karim? Brisbane ya, di Australia. Iya, Pak. Brisbane, Pak, betul. Bagian besar rasanya karena semuanya yang ada mengambil mata kuliah ini sudah mengambil kuliah perancangan produk rekayasa dan purwarupa. Jadi mesti pernah bertemu dengan anggota-anggota kakak perancangan mesin ini. Jadi memang perancangan mesin karena judulnya mechanical design, desain itu sangat luas ya. Dan visi dari kakak perancangan mesin itu adalah beberapa hal ini. Mungkin kalau kita putar itu adalah sustainable ya. Bagaimana membuat sesuatu atau merencanakan sesuatu yang sustain, kemudian environmental friendly, ya ramah lingkungan, affordable. Jadi apa-apa yang kita buat, kita kerjakan itu hendaknya terjangkau oleh masyarakat, oleh orang yang memerlukan, dan tentu penting juga adalah safety. Ya. Jadi kita sangat concern juga kan faktor-faktor keselamatan untuk masyarakat, tentu untuk orang-orang yang akan menggunakan, yang akan berada di dalam apapun yang dirancang, apapun yang dibuat, ataupun sistem yang dikerjakan. Jadi ini visi ke depan. Dan kalau kita lihat dikelompokkan berdasarkan bidang besar ya, yang dikerjakan oleh kami di kakak perancangan mesin itu bisa diklasifikasikan atas 4 bidang, yaitu pertama biomekanik. Ini bio memang yang hidup, tapi mekanik basisnya tetap mechanical engineering, mechanical system. Kemudian transportation, rasanya memang kalau kita di mechanical engineering itu kan selalu bicaranya begini, kalau merancang sesuatu, orang sipil merancang sesuatu bergerak, dia nangis mereka kan, gedungnya bergerak, jembatannya bergerak ke bawah gitu ya. Tapi kalau kita merancang sesuatu tidak bergerak, nangis juga. Jadi kita banyak sekali merancang hal-hal yang memang mechanical system itu bergerak. Kemudian infrastruktur industri yang ketiganya. Kemudian yang keempat, banyak sekali juga kami di perancangan mesin ini berkutat dengan peralatan industri dan peralatan-peralatan untuk perawatan. Karena industri kemudian kita bicara dari design, operation, and maintenance. Rasanya kakak perancangan mesin terlibat pada hampir semua tersebut. Ya bahkan sebagian dari manufacturing paling kurang merencanakan proses manufacturing. Itu dari sisi bidang. Kemudian bidang keilmuannya tentu basisnya yang di dalam lingkaran terkecil tersebut, design, dynamics, and control. Begitu desain itu sebetulnya mata kuliah dari fisika yang mekanika, kemudian statika, mekanika, kekuatan material, elemen mesin, dan seterusnya ya. Itu jalur itu, tapi karena bergerak ya itu sistemnya berubah dengan waktu, dinamis, tapi perlu dikendalikan. Jadi basisnya itu. Di bidang biomekanik sendiri, kalau hendak di pecah-pecah lagi, ada bidang-bidang ini, gate and posture, sensors and device. Ini kalau gate biasanya orang bergerak, berjalan bagaimana, sensor device itu alat-alat untuk mengukur, prostetik dan ortotik. Barangkali ini akan dijelaskan lebih detail belakangan nanti oleh tiap-tiap kelompok ya. Rehabilitation teknologi, sports biomekanik, juga impact biomekanik yang sangat erat kaitannya dengan keselamatan, safety. Kemudian transportasi, kendaraan rel maupun kendaraan darat, kemudian juga infrastruktur transportasi. Kemudian di industrial equipment and maintenance ada alat tes, ya, condition monitoring system, kira-kira sistem yang dikembangkan untuk mendeteksi tingkat kesehatan sistem, tingkat kesehatan suatu peralatan. Tapi juga banyak juga peralatan-peralatan yang dikembangkan, digunakan untuk bidang pertanian, dan bisa banyak juga lagi ke depan kehutanan. Karena ITB sekarang punya 2 bidang ini, rekayasa pertanian dan rekayasa kehutanan. Kemudian bidang yang keempat, infrastruktur industri, sebetulnya
kalau kalian rasanya kan sudah semester 7 tingkat 4 ya, apapun industri umumnya pasti akan, kalau proses ataupun manufacturing memerlukan mechanical engineer. Itu jadi ada industrinya apa saja, oil and gas, infrastructure, energi, tambang, dan seterusnya. Itu kira-kira aktivitas yang dilakukan di kakak perancang mesin. Saya lanjutkan, saya nggak bisa turun ke bawah ya. Kalau ini mungkin saya sekilas sebelum saya serahkan ke siapa pertama nanti, Pak Ferry ya? Boleh Pak Andi. Ya, jadi kalau dari sisi jenis aktivitasnya, ya tadi kan 4 bidangnya ya. Kalau jenisnya, ya tentu kami melakukan riset, baik itu riset dasar yang lebih ke hulu ataupun riset terapan yang memang sudah ke hal-hal yang memang kita melakukan pengembangan produk yang kemudian bisa dipakai, kemudian dilanjutkan tentu implementasi industri. Jadi cukup banyak ini Pak Bagus, Pak Karim, dan kawan-kawan itu merancang sudah sampai testing itu metro kapsul misalnya, alat transportasi massa untuk Kota Bandung. Hanya masalahnya untuk realisasi itu tidak hanya sekedar teknologi, tapi banyak hal yang terkait ya. Kemudian juga komersialisasi produk, kemudian mengembangkan alat-alat ini dari yang dikembangkan untuk bisa diimplementasikan dan benar-benar digunakan oleh masyarakat. Tapi tetap urutannya demikian ya. Ini beberapa contoh untuk riset, mulai dari berbagai bidang ya. Ini split Hopkinson shear bar, ini Pak Karim misalnya, Real Vehicle Track Dynamics Pak Yunendar, ini Pak Bu Indri, atlet bulu tangkis, saya sendiri agak yang di atas ini ya. Ini ada sports biomekanik Pak Ferry, tapi nanti diperkenalkan lagi. Tapi ini pengelompokan berdasarkan jenis aktivitas. Kayak hal, contoh ini untuk dental, kita kerjasama dengan dokter gigi, kerjasama dengan atlet, mungkin coding, mungkin PBSI, ini atas ini dokter gigi. Ini kerjasama Pak Karim rasanya punya kerjasama internasional masih pengembangan untuk mempelajari sifat-sifat material sebetulnya terhadap high impact dan sebagainya. Kemudian juga komposit, Pak Satrio itu banyak juga mengerjakan komposit. Implementasi industri ya, desain ini memang beberapa pengujian struktur bogi karbadi misalnya, sistem mekanik kereta api ya, untuk bus. Tadi saya bicara juga hal-hal terkait itu transportasi, tapi juga ini infrastrukturnya, defleksi jembatan, pengembangan mengukur defleksi jembatan, memantau kesehatan struktur juga ya. Ini berbagai contoh. Sebelah kiri atas ini ya, mulai dari engineering analysis sampai prototype testing, ini pengembangan bogi ya. Kemudian ini kereta cepat. Sekarang kalau kita ke Jakarta tuh kelihatan sudah makin maju itu jalurnya ya. Kemudian ini berbagai hal, ini electric vehicle ya, kendaraan listrik ya, 3 roda. Kemudian ini memantau kesehatan mesin misalnya. Jadi cukup banyak ragam yang kemudian itu komersialisasi, kemudian hal-hal yang bisa kemudian menjadi kendaraan listrik. Kalau jadi tentu kita harapkan itu ya benar jadi. Kemudian bagian atas ini prostetik lutut, soket mampu atur itu untuk prostetik leg, kaki palsu, kemudian untuk rehabilitasi medik, berbagai hal yang memang diharapkan pengembangannya menjadi produk yang betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini berbagai contoh. Ada force plate, ada pengukuran dan sebagainya. Ini soket mampu atur, ini prostetik, ini
pengukuran kecepatan, akselerasi, daya tahan, jadi berbagai hal yang memang mengembangkan sistem. Ada bionic hands juga, jadi fasilitas yang ada, ini beberapa alat uji, tapi di samping ini tentu fasilitas komputasional juga cukup banyak, ini berbagai hal yang sekiranya Anda mengerjakan tugas sarjana dibimbing oleh salah seorang dari kami, maka ya bisa jadi, ya enggak semuanya sesuai keperluan akan menggunakan fasilitas ini ataupun software ini. Tentu software dan fasilitas tidak terbatas pada apa yang ada saat ini, tapi ada juga beberapa di FTMD. FTMD juga punya komputer yang dengan spesifikasi yang tinggi. Saya rasa mungkin ini detail sebetulnya untuk masing-masing judul-judul, tapi mungkin lebih baik yang detail ini saya serahkan pada, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Ferry, habis itu Pak Yun ya. Ya, habis Pak Ferry, Pak Yun, nah mungkin kalau sudah ada nanti Pak Karim atau Pak Bentang ya, yang sudah ada itu Pak Bentang. Nah, mungkin nanti kita lihat apa Pak Budi juga bisa. Gitu Pak Sandro yang dapat saya sampaikan. Tanya jawabnya dikumpul belakangan saja ya barangkali ya. Iya Pak. Ya, sekaligus nanti kalau semua sudah presentasi. Baik, terima kasih semua. Terima kasih banyak Pak Andi tadi atas pembukaannya begitu ya, review overall dari KK perancangan mesin. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, nanti hal-hal yang lebih detailnya terkait dengan mungkin klaster-klaster penelitiannya begitu ya, akan diserahkan penjelasannya kepada rekan-rekan dosen yang lain. Pertama-tama dipersilakan kepada Pak Ferry. Persilakan Pak Ferry, enggak Pak? Oke, terima kasih Pak Andi dan Pak Sandro atas pengenalannya. Suara saya kedengaran jelas kan ya? Halo, tes? Dengar Pak. Jelas. Oh. Oke, kalau gitu saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah Pak Ferry. Oke. Ya, selamat pagi semuanya dan terutama kepada mahasiswa. Jadi di sini saya akan memperkenalkan laboratorium biomekanika. Seperti yang Pak Andi tadi bilang, tak kena maka tak sayang. Jadi ya di sini saya akan memperkenalkan lab biomekanika yang ada di FTMD. Nah, seperti yang kalian lihat, lab biomekanika ya ada di KK perancangan mesin. Oke. Pertama kita lihat dulu overview-nya. Di sini dosen-dosen yang terlibat di dalam lab biomekanika itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dosen. Ada Pak Andi, ada Pak Tata Cita, ada Pak Sandro, ada Pak Satrio, ada Bu Indri. Bu Indri juga terlibat banyak di riset biomekanika, terutama di kakak keolahragaan di sekolah farmasi. Kemudian ada saya dan ada Pak Sugi. Nah, kemudian kalau dihitung pada saat April 2021 kemarin itu di lab biomekanika sendiri ada 5 mahasiswa untuk S2 ya. Kemudian ada 24 mahasiswa S1. Kemudian sampai April 2021 ini juga tidak terasa, ternyata kami sudah meluluskan 11 alumni S2 dan 110 alumni S1. Saya sendiri juga termasuk di dalam hitungan 11 orang dan 110 orang ini. Pak Sugi juga ya. Kemudian, nah, kalau dari fokus risetnya itu memang ada terbagi ke 6. Yang pertama itu gait dan postur, kemudian ada sensors dan devices, ada teknologi rehabilitasi, ada prostetik dan ortotik. Di sini ortotik mungkin lebih dikenal sebagai dental biomekanik.
ada sport biomekanik, dan ada satu lagi impact biomekanik. Seperti itu. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, ini saya ingin tanya dulu nih ke mahasiswa. Ada yang sudah pernah ambil kuliah biomekanika belum ya? Coba, siapa yang sudah pernah ambil kuliah biomekanika? Raffi. Kemudian siapa lagi? Kelihatan banyak yang sudah pernah ambil ya. Aktif, Andreas, aku, Nicholas, Marcelino. Oh, banyak ini. Oke, terima kasih semuanya. Jadi kelihatannya semua udah sedikit banyak tahu lah ya tentang apa itu biomekanik. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi ya seperti yang Pak Andi bilang, biomekanika ada 2 huruf, ada bio dan mekanika. Jadi memang kami di lab biomekanika ini mempelajari aplikasi dari mekanika di dalam tubuh manusia. Nah, aplikasinya dalam bentuk apa? Ya, bisa dalam bentuk analisis gerak atau bisa dalam bentuk membuat sensor untuk mengukur gerak atau apapun, kemudian prostetik, rehabilitasi, olahraga, dan sebagainya. Pertama, saya akan mulai ke GATE dan poster dulu. Jadi, GATE, mungkin bagi yang belum pernah ambil kuliah biomekanika, yang namanya GATE itu adalah gerak berjalan. Jadi di sini kami mempelajari tentang gerakan berjalan dan postur. Mengapa kami mempelajari gerak berjalan? Karena gerak berjalan itu sangat berfungsi, bisa dipakai seperti kalau kita tes darah. Tes darah kan kita bisa setelah tes darah lihat kita ada penyakit apa. Nah, sama dengan gerak berjalan. Dokter bisa memeriksa, mengkuantifikasi gerakan berjalan seseorang, dan dokter bisa mengetahui ada penyakit apa. Bisa misalkan cerebral palsy atau bahkan diabetes juga bisa kelihatan di sana. Tapi masalahnya selama ini dokter itu tidak bisa mengkuantifikasi. Jadi selama ini dokter menganalisis gerak berjalan itu hanya bukan secara observasi, secara observasi, dan artinya itu sangat tergantung dari keahlian si dokter. Ada alat yang komersial untuk mengkuantifikasi itu, tapi harganya sangat mahal. Makanya di sini kami di Lab Biomekanika mengembangkan optical motion capture system. Tadi yang seperti Pak Andi bilang, ada kata kunci yaitu affordable, terjangkau. Jadi di sini kami mengembangkan optical motion capture system yang terjangkau, dan kita sudah mulai dengan kata portable. Oke. Nah, ini yang kami kembangkan sebelumnya. Ini untuk 2 dimensi, kemudian kami juga sudah mengembangkan yang 3 dimensi. Ini adalah contoh hasil yang direkam oleh kamera. Jadi ini adalah kaki ya, dalam bentuk skeleton. Jadi ada warna merah dan ada warna hijau. Warna merah itu adalah kaki kanan, warna hijau itu adalah kaki kiri. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan parameter gerak berjalan, seperti panjang langkah, kecepatan, kemudian periode, kemudian sudut sendi, dan sebagainya. Kemudian untuk yang portable, kami juga mengembangkan yang kalibrasi kamera tapi menggunakan checkerboard. Mengapa? Karena dengan adanya ini, artinya sistemnya lebih mudah dibawa, dan satu lagi menggunakan yang namanya GoPro. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan kerangka kalibrasi 3 dimensi yang susah dibawa-bawa, sehingga kami sekarang menggunakan yang namanya checkerboard seperti ini dan kamera GoPro. Kemudian, nah dengan adanya optical motion capture, ini kami juga banyak menganalisis gerak berjalan seperti contohnya adalah variabilitas dan stabilitas. Oke. Jadi di sini salah satu yang dianalisis oleh kami itu adalah dinamikanya bagaimana. Dinamika itu ada variabilitas dan stabilitas. Di sini tujuan utamanya itu adalah untuk melihat potensi jatuh.
terutama untuk orang yang sudah tua ya. Jadi memang kita bisa mengkuantifikasi potensi atau kemungkinan orang jatuh itu dari besar ini, variabilitas dan stabilitas. Di sini sebenarnya ada banyak parameter untuk menyatakan terutama stabilitas, ada LE, Lyapunov eksponen, dan ada RQA, Recurrent Quantification Analysis, walaupun memang kalau kalian baca di paper ada banyak sekali, ada MQA dan sebagainya, tapi di sini yang kita pelajari, yang kami pelajari di lab biomekanika. Jadi sama dengan gap analysis, penempel markernya seperti ini. Oke. Kemudian dari optical motion capture kita bisa mendapatkan sudut lutut seperti yang ada di sini. Otomatis yang namanya analisis variabilitas dan stabilitas kita memerlukan banyak siklus sehingga semua ditumpuk dan walaupun memang ini dari satu subjek tapi sebenarnya kita berjalan itu antar satu siklus dan siklus berikutnya itu kemungkinan berbeda. Yang bisa dilihat di sini kelihatan berbeda. Sama tapi tidak identik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan parameter stabilitas. Pertama, Lyapunov eksponen. Ini ada yang short, ini ada yang long. Apa itu short Lyapunov eksponen, apa itu long? Ya, nanti kalau kalian sudah bergabung ke lab biomekanika. Ini cuma teasernya saja. Oke, kemudian ada RQA, ini ada contoh besaran lain untuk mengkuantifikasi stabilitas. Ini adalah contoh recurrent plot, nanti ada threshold, nanti akan jadi hitam putih. Bagaimana prosesnya, itu tidak akan saya jelaskan biar kalian penasaran dan ingin gabung ke lab biomekanika. Oke, yang berikutnya. Nah, ini juga kami akan mulai, kami tawarkan ke angkatan 2018. Yang pertama itu adalah markerless gate analysis, tapi menggunakan software OpenPOS. Jadi OpenPOS ini adalah sistem untuk gate analysis, untuk analisis gerak berjalan, tapi tanpa menggunakan kamera. Jadi kalian lihat langsung muncul itu skeletonnya, dan OpenPOS ini adalah suatu software yang gratis. Itu. Dan berikutnya itu adalah analisis muskuloskeletal. Jadi kami juga ingin sudah menuju ke muskuloskeletal, analisis otot. Pada saat gerak berjalan, otot-otot mana sih yang lebih berperan? Nah, ini akan banyak menggunakan software OpenSim. Ini juga free software yang dikembangkan oleh Stanford University. Jadi bagi kalian yang senang mengobrak-abrik software, ini sangat cocok sekali untuk kalian. Kemudian kami juga mengembangkan sensor dan devices. Otomatis di sini ada sensor dan devices yang berkaitan dengan biomekanika. Pertama itu force plate, seperti kalian lihat di sini. Ini adalah contoh force plate, alat untuk mengukur gaya reaksi tanah dan center of pressure. Di dalam force plate ini menggunakan sensor yang namanya load cell, seperti ini. Di load cell ini di sini ada strain gauge. Di sini tidak kelihatan. Oke. Sekarang kami force plate sudah jadi, tapi ada pengembangan berikutnya lagi. Dan selain itu kami juga bekerja sama dengan SCTH untuk mengembangkan force plate tikus. Jadi bagi kalian yang pengen mencari jodoh di SCTH misalkan ya, itu cocok. Cocok kalian dapat jodoh di SCTH. Apalagi kan kalau bagi kalian anak mesin pakai jahim ya, pakai jahim nanti gantengnya +1. Bertambah itu tingkat kegantengan di mata cewek SCTH. Dan kemudian juga ada elektromiografi. Alat ini adalah alat untuk mengukur aktivitas otot. Misalkan seperti ini. Bukan, salah. Ini saya tidak ada gambarnya, tapi nanti bisa dicari. Elektromiografi dan penggunaan elektromiografi ini bisa dibarengkan dengan yang analisis muskuloskeletal untuk saling memvalidasi. Oke. Kemudian juga instrumen treadmill. Jadi ketika kita ingin mengambil yang banyak siklus, otomatis kita harus menggunakan treadmill.
tapi di sisi yang sama kita juga ingin mengukur gaya reaksi tanahnya. Nah, bagaimana caranya? Otomatis treadmill itu, di dalam treadmill harus ada force plate. Itu yang namanya instrument treadmill. Kemudian ada lagi, kami juga akan mulai di angkatan kalian itu adalah inertia measurement unit, seperti yang kalian lihat di sini. Ini adalah contoh inertia measurement unit. Inertia measurement unit sebenarnya mungkin terdengar asing, tapi sebenarnya sering kalian dengar, ini terdiri dari accelerometer, kemudian giroskop, dan magnetometer. Apa gunanya? Sama seperti optical motion capture untuk menganalisis gerak berjalan atau gerak apapun. Bedanya, yang ini tidak menggunakan kamera, tidak berbasis optik. Kalau yang tadi optical motion capture itu berbasis optik, sedangkan yang ini adalah berbasis yang tadi, accelerometer, giroskop, dan magnetometer. Ini adalah contoh yang di bidang sensor dan devices, kemudian di bidang prostetik. Oke, jadi ini ada contoh pengembangan lutut prostetik, ada yang mekanisme 4 batang, ada yang mekanisme 6 batang. Mengapa kami mengembangkan prostetik? Karena selama ini, terutama di Indonesia, itu menggunakan lutut prostetik yang satu sumbu. Artinya dia cuma bisa antara tungkai atas dan tungkai bawah, cuma disambung menggunakan pin, dan cuma bisa gerak rotasi. Padahal kalau kita lihat, sudut lutut tersebut tidak mirip dengan yang normal. Oke, ada sih di luar yang sudah menyerupai normal, tapi harganya sangat mahal sekali, makanya di sini kami mengembangkan lutut prostetik, lutut palsu. Karena tadi visi dari KKPM itu salah satunya itu adalah affordable, terjangkau oleh semuanya, supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat di luar. Oke. Ini contohnya, dan sekarang kita masuk ke tahap komersialisasi. Ini adalah contoh yang lutut palsu yang dikembangkan oleh biomekanik, bahkan bisa dipakai untuk 17 Agustusan itu. Saya coba putar dulu videonya. Nah, jadi bisa lihat di sini sudah menyerupai dengan gerakan orang normal. Seperti itu. Kalau untuk yang sekarang sedang di tahap komersialisasi, nah untuk pekerjaan itu tentunya kami butuh bantuan dari teman-teman mahasiswa. Oke. Kemudian di sisi yang lain, sebagai pelengkap kaki palsu itu, kami juga mengembangkan adjustable socket. Oke. Jadi soket yang bisa diatur dimensinya ini. Dan jadi kalau misalkan ini sudah jadi, ya jadi satu set. Itu. Berikutnya juga kami juga mengembangkan yang namanya tangan bionik. Jadi tangan bionik ini adalah ya seperti yang bisa dilihat, mungkin sekilas kalau kalian bisa lihat mirip dengan tangannya Iron Man ya. Jadi di sini berkembang juga akan datang. Halo Pak. Maaf, putus-putus Pak. Suara Pak Ferry hilang ya? Tangan. Pak Ferry putus-putus. Putus ya Pak Ferry. Mungkin karena ada video ya ini ya.
Halo? Suara saya Tadi terputus, sekarang kedengaran lagi. Jadi di sini Putus-putus lagi, Pak Ferry, maaf. Masih putus-putus, Pak Ferry. Mungkin videonya bisa sambil dimatikan, Pak Ferry, atau di... halo? Ya. Ya, silakan Pak Ferry coba. Oh ya, ini sinyalnya. Wifi-nya. Jaringan Pak Ferry mungkin. Oh, sekarang sudah jadi Pak. Masih putus-putus, Pak Ferry. Oh iya, jaringannya Pak Ferry kayaknya, Pak. Halo? Masih putus, Pak. Oke, Masih putus-putus. Aduh, IndiHome. Kurang jelas nih, Pak. Cuacanya mendung juga kayak, Pak. Masih ya sekarang ya? Sudah lebih jelas, Pak Ferry. Oke, kalau sekarang bagaimana? Lebih jelas, Jelas. Pak. Apakah sudah jelas? Ya. Sudah ya, Pak ya? Ya, lebih jelas. Tadi marketnya di sebelah mana ya, Pak ya? Yang prosthetic hand, Pak Ferry. Oh ya, oke. Tapi diteruskan aja nggak apa-apa Pak Ferry, rasanya prosthetic hand gambarnya paling kurang sudah kelihatan lah tadi. Walaupun ini versi pertama ya. Sudah ada Iya, masih versi yang pertama, Pak. Oke, jadi mohon maaf tadi ada gangguan koneksi. Jadi di sini saya lanjutkan lagi. Saya akan lanjut ke yang ortotik dental biomekanik. Jadi ini adalah contoh yang dental biomekanik. Pertama, kami mengembangkan suatu alat untuk mengukur alat pengunyahan. Jadi di sini tantangan itu adalah sensor yang untuk mengukur untuk mengukur gaya pengunyahan, tapi tidak berbahaya untuk tubuh dan ukuran kecil. Kemudian, nah ini yang banyak itu adalah implan. Untuk mengembangkan implan, pertama ada 3D, ada scanning dulu, satu baris per baris, satu lapisan per lapisan, kemudian baru di 3D modeling untuk mendapatkan bentuk gigi. Seperti itu. Kalau misalkan ini sudah dapat 3D modelingnya, kita bisa menganalisis metode elemen hingganya dengan memasukkan implan. Jadi di sini kita ada yang namanya analisis parametrik dari gigi dan implan. Ini juga kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Gigi dari UNPAD ya, dari Universitas Pajajaran. Jadi memang saya nggak tahu, mungkin di lab biomekanik itu ada sumbernya atau gudangnya orang-orang yang mau cari jodoh. Tadi STH ada, UNPAD juga ada. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah teknologi rehabilitasi. Pertama ada telospatial frame di sini. Ini adalah alat untuk menyambung tulang yang patah. Tulang yang patah bisa disambung menggunakan dua alat. Pertama internal fixation atau fiksasi internal, itu contohnya itu pakai pen yang disambung ke tulang yang disekrup seperti itu juga ada. Dan eksternal contohnya itu adalah telospatial frame. Yang eksternal itu dipakai kalau kasusnya sudah lebih parah, misalkan tulangnya sampai remuk seperti itu. Atau bagi kalian yang mahasiswa yang ingin menambah tinggi badan juga bisa menggunakan alat ini. Jadi kaki kalian dipotong dulu, kemudian disambung dengan ada celah tertentu sesuai dengan tinggi yang kalian mau. Nah, bisa pakai ini.
Kemudian teknologi rehabilitasi yang lain itu adalah exoskeleton. Ini adalah alat untuk membantu pasien yang mempunyai kelainan saraf tulang belakang. Jadi pasien itu tidak bisa bergerak dari posisi duduk ke berdiri atau sebaliknya. Jadi di sini kami kembangkan untuk membantu pasien tersebut. Oke. Kemudian topik yang lain juga ini alat untuk rehabilitasi tubuh bagian bawah. Ini lower ya, bukan lower ya. Lower beda lagi artinya ini, salah ketik. Kemudian juga ada 3D printed bone displacement. Ini juga kamu tidak salah. Ini rencananya dengan Pak Karim ya. Terus diurus. Iya Pak. Ya, saya. Oke. Nah, kemudian di bidang olahraga ini juga badminton analisis. Ini juga dengan Bu Indri juga di bidang badminton analisis. Kemudian running biomekanik. Jadi mempelajari running, dan ini adalah analisis dari sepatu bola. Oke, sepatu bola kalau kita lihat kan ada bentuk tonjolan-tonjolan yang ada di bawah sepatu bola, namanya stud. Nah, kita ingin mempelajari apa sih efeknya terhadap biomekanika. Kan kita bisa lihat ada banyak jenis tonjolan tersebut. Ada yang bentuknya kerucut terpancung, ada yang bentuknya agak memanjang, dan jumlah juga beda-beda. Nah, apa sih efeknya ke biomekanika atau nanti juga ke performance? Karena tujuan utama dari sport biomekanik ini ada dua. Pertama itu adalah untuk menghindari cedera, yang kedua itu adalah meningkatkan performance. Oke. Oh, ini tadi sudah ya? Oh, saya tadi. Dan berikutnya itu ada impact biomekanik. Ya, ada impact biomekanik. Oh, ada impact biomekanik. Jadi di sini kita juga mempelajari kalau misalkan terjadi bus atau kendaraan terjadi kecelakaan. Ini contohnya ada row of accident. Ingin melihat pertama ada dua hal yang bisa dilihat. Pertama itu adalah struktur busnya. Yang kedua itu penumpang di dalamnya. Kalau kita ingin aman dilihat dari struktur dan aman dari penumpang juga. Jadi di sini menggunakan software RxDyna, contohnya itu ada slide test dulu, kemudian ada full scale barrier test. Seperti itu. Nah, selain topik-topik yang ada di atas, yang tadi yang saya jelaskan, ada topik yang lain. Pertama itu adalah DIC. Digital Image Correlation in Measuring Deformation. Jadi di sini menggunakan kamera untuk mengukur deformasi atau defleksi dari jembatan. Nggak hanya jembatan yang bisa diukur, tapi juga bisa deformasi suatu benda, misalkan spesimen uji tarik juga bisa. Nah, ini juga kami tawarkan juga ke mahasiswa yang sedang mengambil tugas akhir. Kemudian ada topik yang kolaborasi dengan Universitas Hokkaido. Ini adalah untuk kinematik dan untuk mempelajari kinematika dan dinamika dari tangan yang hand gripping, menggenggam. Oke, ini penting nanti pada saat kalau misalkan tuh rehabilitasi atau kontrol atau sebagainya. Kemudian contoh lain, nah di sini ada cyber physical system untuk kesehatan. Untuk topik ini dibagi lagi menjadi dua, ada sistem manufaktur dan ada metode penanganan. Jadi bagi mahasiswa yang ada di Tepron ini sangat cocok. Ini ada contoh yang pertama, ini adalah mengembangkan gips ya. Kalau kita biasanya gips kan yang kaku, yang ya kaku iya, tapi yang tertutup. Nah, masalah itu kan kalau kita pakai di Indonesia kan panas dan kadang gatal di dalam tangannya itu, rasanya pengen menggaruk tapi nggak bisa. Jadi dikembangkan yang ini. Jadi harapannya yang menggunakan handphone, scanning, kemudian nanti masuk ke 3D printing, nah di print gipsnya ini. Selain ini juga bisa untuk sol sepatu, sama sistemnya di scan, kemudian
pilih materialnya apa, kemudian setelah itu di 3D printing. Kemudian yang lain juga bisa untuk prostetik juga, prostetik lutut. Jadi di sini tujuannya itu adalah untuk pasien berbasis pasien sekarang. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekian topik-topik yang ada di lab biomekanik. Ini ada kami sebenarnya di lab biomekanik setiap setahun sekali pasti ada foto bersama. Tapi sayangnya 2020 dan 2021 ini masih berhalangan karena ada pandemi. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Pak Sandro, Pak Andi, Pak Yunendar, dan semuanya atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Pak Ferry ya atas presentasinya begitu ya terkait dengan klaster biomekanik ya. Jadi tadi ada 8 dosen yang terlibat di sana begitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran begitu ya kepada para mahasiswa begitu. Nah berikutnya nih selamat datang ya, ada Pak Rahman baru datang ya, Pak Bagus juga ya. Tadi datang juga, selamat datang Pak, selamat bergabung. Ini tadi kita sudah ada pengenalan kakak, sekilas review dari Pak Andi, kemudian lanjutkan dengan penjelasan klaster-klasternya begitu ya, yang tadi baru aja selesai klaster biomekanik. Nah selanjutnya berikutnya Pak Yunendar ya, Pak Yunendar ya? Iya Pak. Terkait ini ya, apa transportation ya Pak ya, Pak Yunendar ya? Betul Pak. Baik, dipersilakan Pak Yun. Terima kasih Pak Sandro. Baik, saya akan share screen ya. Silakan Pak. Aduh, mana dia? Sudah kelihatan Pak ya? Sudah Pak. Oke. Baik, saya akan menyampaikan tentang riset-riset penelitian di bidang klaster transportasi. Dalam ini mungkin saya mempresentasikan yang terkait dengan kereta api, tapi sebenarnya kereta api dengan jalan raya sama saja ya. Artinya perbedaan antara kereta api dengan jalan raya hanya pada steering sistemnya saja. Kalau jalan raya itu steeringnya menggunakan ya dikontrol langsung oleh si pengemudinya, sedangkan di jalan di perkeretaapian itu arahnya jalan kendaraan itu diarahkan oleh interaksi antara roda dengan relnya. Kira-kira begitu. Kalau di kereta api ada sistem suspensi, di kendaraan darat juga ada sistem suspensi. Kemudian kalau di kereta api ada car body gitu, badan kereta, di jalan darat juga ada struktur bodi kendaraan relnya. Jadi praktis sama saja, bedanya hanya di steering systemnya saja. Oke. Ini dosen-dosen yang selama ini biasa menghandle tentang topik transportasi. Itu ada Pak Bentang, banyak di kendaraan jalan raya. Kemudian saya di perkeretaapian, ada Pak Sugi juga di perkeretaapian biasanya. Ada Pak Wayan, ada Pak Bagus, ada Pak Pulung, ada Pak Andi juga. Pak Andi ini di mana-mana ya. Kemudian Pak Rahman Setiawan, Pak Agus Karim. Gitu. Ini kira-kira dosen-dosen yang biasa menghandle untuk topik-topik penelitian dalam bidang transportasi. Kemudian ya kita di grup transportasi ini juga bekerja sama dengan dosen-dosen di KK lain atau bahkan di fakultas lain berkoordinasi dengan NCSTT. Jadi di ITB ada National Center for Sustainable Transportation Technology. Nah ini mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan riset terkait dengan bidang transportasi di ITB. Oke, nah ini untuk agenda riset di perkeretaapian, saya pikir juga ini sama dengan di jalan raya ya, bisa dibagi dua secara umum, yaitu penguatan industri komponen KA dalam negeri untuk meningkatkan TKDN produk transportasi yang teknologinya sudah dikuasai. Ini kita membuka rantai pasok komponen industri transportasi untuk mendukung industri dalam negeri. Kemudian penguasaan teknologi baru. Nah untuk kereta api kita akan masuk ke penguasaan teknologi kereta api cepat saat ini dengan riset-risetnya yang terkait dengan desain, integrasi sistem, produksi dan manufaktur.
Nah, ini juga di kereta api sekarang kita masuk ke yang namanya autonomous atau trackless tram. Ini basic research untuk kereta api. Ya, rail vehicle track interaction, ada train aerodynamics, ada lightweight and crashworthy structure, train noise vibration and harshness, composite material for cabody interior, dan smart manufacturing. Nah, ini contoh yang kita lakukan selama ini untuk riset inovasi di bidang kereta api. Pertama, kita kemarin pernah mendesain bogi untuk sistem untuk tram. Nah, ini beberapa mahasiswa TA juga terlibat di sini. Kemudian desain Professional Aluminum Axle Box ini masih akan proses ya. Tapi kita banyak main sekarang riset terkait dengan bogi. Dan kemudian juga mungkin kalau ada yang terkait dengan coupler, kita juga punya beberapa topik di sini. Ini yang lain tentang karbodinya, karbodi aluminium, pengembangan proses produksi, dan gangway system untuk LRT dan tram. Ada perancangan toilet modul dan pengolahan limbah integrasi. Bisa kita lakukan juga di sini. Nah, khusus untuk kereta api cepat, kegiatan kita mulai dari basic research meliputi penetapan DRNO, spesifikasi, engineering integration, desain detail sampai dengan pembuatan prototipe keacaban dan pengujian. Nah, saat ini kita terlibat dalam yang program prioritas riset nasional dalam pembangunan kereta api cepat bersama dengan BPPT, kemudian INKA sebagai industri kereta api, kemudian dengan KAI juga ada di sana, kemudian ada beberapa industri lain yang terkait seperti PT Barata ya, ada PT LEN, jadi di bawah koordinasi BPPT. Jadi kita merencanakan akan membuat kereta api cepat Indonesia ya, dengan label kereta api cepat Indonesia. Insya Allah yang mungkin targetnya prototipenya pertama itu bisa kita luncurkan di tahun 2025 atau 2026. Jadi sekarang kita mulai riset ke arah itu. Nah, khusus untuk kegiatan riset kereta api cepat ini, kita banyak terlibat diberi tanggung jawab untuk mengembangkan boginya. Baik itu melakukan desain bogi, mengembangkan sistem suspensinya, dan juga mengembangkan alat uji boginya. Alat uji boginya yang disebut roller rig. Ya, roller rig. Nah, ini kita yang banyak terlibat di sini. Oke, ini contohnya roller rig yang proyek yang sedang kita kembangkan bersama dengan BPPT dan INKA adalah merancang alat untuk pengujian dinamik bogi. Ya, untuk menguji stabilitasnya, kemudian bagaimana karakteristik wheel and kontaknya, ada wheel and rail integration, kemudian serta curving performance. Nah, termasuk di dalamnya nanti kita perlu merancang yang disebut dengan instrumented wheel set untuk mengukur gaya yang terjadi pada titik kontak roda dan rel. Ini risetnya sudah dimulai oleh timnya Pak Bagus ya. Kemarin mahasiswa ada 2 orang mahasiswa tugas akhir yang melakukan penelitian dalam hal ini. Okay. Kemudian insya Allah dalam tahun-tahun ini atau tahun depan kita akan melakukan kegiatan untuk membuat fisiknya. Jadi kita masih perlu beberapa mahasiswa tugas sarjana yang bisa terlibat di sini. Kemudian terkait dengan perancangan roller rig ini sendiri, kita juga sudah mendapatkan penugasan dari BPPT untuk mengembangkan ini, bekerja sama dengan INKA juga sebagai produsen boginya nanti. Kita akan buat roller rig-nya, akan melakukan perancangan roller rig secara yang 1:1 untuk perancangan desainnya, tetapi untuk pengujian pertama kita akan membuat scale roller rig 1:5. Nah, ini saya pikir kita juga perlu banyak mahasiswa yang terlibat, baik mahasiswa S1 maupun S2 untuk pengembangannya. Karena apa? Karena di dalamnya kita ini termasuk cukup sistem yang sangat advance ya. Di sana ada sistem mekaniknya, ada sistem kontrolnya, ada sistem data akuisisi dan sebagainya. Ini cukup pekerjaan yang besar, mungkin durasinya sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi tahap awal kita akan mencoba membuat semacam scale prototipenya untuk menguji sistem kontrol dan data akuisisinya. Itu. Kemudian selain melakukan riset, kita juga memberikan industrial service kepada industri terkait dengan engineering design dan untuk product development maupun untuk mengkaji kasus-kasus yang ditemui oleh industri di dalam pengoperasian kereta api. Contohnya kemarin ada mahasiswa TA yang menganalisis tentang bagaimana efek dari pengereman pada rangkaian panjang, seperti rangkaian panjang 120 gerbong untuk angkut batu bara di Sumatera Selatan. Ketika terjadi pengereman, tentu akan terjadi delay ya antara pengereman di gerbong 1 dan gerbong yang paling belakang. Nah, bagaimana efeknya terhadap keamanan, apakah nanti akan di tikungan contohnya. Itu ada teman Anda yang melakukan
itu untuk semester kemarin. Kemudian juga ada yang mengkaji tentang tilting bogie dan juga steering bogie. Nah, ke depannya kita akan mulai masuk sebenarnya ke sistem kontrol ya, kontrol steering, steering active suspension dan sebagainya. Nah, untuk teknologi development tidak khusus untuk kereta api cepat ataupun suburban, tapi secara keseluruhan sistem perkeretaapian itu sekarang teman-teman di sipil sedang mengoptimasikan ya berapa besar sih sebenarnya live load yang bisa yang teraplikasikan di dalam pengoperasian kendaraan rel. Nah, mereka dari sana akan mengoptimasi desain konstruksi infrastrukturnya seperti apa. Nah, untuk itu diperlukan kajian terhadap berapa sih besarnya real live load yang terjadi. Nah, untuk ini dari teman-teman teknik sipil tidak bisa bekerja sendiri. Mereka mengharapkan masukan dari kita juga untuk melakukan pemodelan, pengukuran di lapangan dan sebagainya. Jadi itu ya salah satu yang sedang berjalan saat ini. Kemudian ada program untuk mereduce track maintenance cost dengan membuat advanced vehicle design yang menghasilkan low track force, gaya track yang rendah dan padat kurva maupun pada jalan lurus. Sebentar. Hilang Pak ya? Tetap ada Pak. Masih ada. Ada ya. Iya. Ya, dengan dengan menggunakan artificial intelligence juga atau kita sebut machine learning. Oke, ini kira-kira sebagai gambaran. Saya cepat saja. Ini advanced vehicle technology yang terkait. Nah, kita mulai masuk. Mudah-mudahan mulai tahun depan kita mulai masuk ke masalah control steering, control supervision, dan smart monitoring system ini. Oke. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Jadi bagaimana melakukan assessment terhadap track condition dan vehicle health dengan menggunakan intelligent data analysis dan machine learning. Ini salah satu mahasiswa S2 sudah mulai melakukan hal ini. Oke. Ini masih banyak hal yang perlu dilakukan terkait dengan basic research-nya, bagaimana kita bisa mengetahui kondisi trek dan kondisi kendaraan hanya dengan mengukur respon dinamik di kendaraannya. Itu. Nah, ini yang akan segera berjalan juga ini akan dikembangkan terutama untuk ibu kota baru yang di Kalimantan ya, ibu kota ini sebenarnya yang di Kalimantan itu trackless tram atau tram otonom. Di sini tramnya tidak menggunakan lagi rel ya, tapi menggunakan langsung apa istilahnya ya, ini garis putus-putus ini yang dipindai oleh sistem kontrolnya ya, dengan menggunakan kamera begitu kira-kira. Nah, ini kemarin dari pertemuan terakhir dari grup dari ITB diminta untuk membantu mendesain kinematika dari sistem drivingnya, sistem steering sistemnya, karena ada requirement dia harus bisa melewati kurva kecil dari 15 meter begitu. Nah, kita diminta melakukan kajian terhadap sistem steeringnya dan juga sistem suspensinya. Gitu. Nah, di grup lain di ITB, di teknik fisika kalau saya nggak salah itu juga sedang mengembangkan kontrol sistemnya. Itu kira-kira dari saya, mungkin ada tambahan dari yang Bapak-Bapak yang terkait dengan klaster transportasi. Demikian Pak Sandro, presentasi singkat sekilas. Terima kasih Pak Yunendar atas paparannya. Di sini tadi ada Pak Bagus juga. Pak Bagus ada mau menambahkan sedikit Pak terkait transportasi Pak Bagus? Oke, Pak Bagus. Atau Pak Rahman terkait transportasi dulu. Boleh. Sebelum. Ya, mungkin saya dulu yang menyampaikan. Pak Bagus lagi asistensi bareng saya, jadi mungkin sekarang Pak Bagus bicara di asistensi, saya bicara di sini aja dulu. Silakan Pak Rahman, silakan Pak. Ya, bicara. Pas kebetulan sama-sama nih saya lagi kuat menasehati sebentar. Oke. Menasehati, memberi masukan sebentar ya. Ya. Oke. Baik. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Pak Sandro. Matiin. Soalnya ya kalau. Oke. Saya izin presentasi ya, saya share ya. Saya share screen. Oke, sudah. Suara jelas Pak.
Ya, saya mulai ini aja. Nah, jadi yang top yang mungkin tawarkan ke kalian untuk penelitian, dan ini adalah penelitian ongoing yang kita laksanakan sudah beberapa tahun. Kreativitas itu adalah kemampuan suatu kendaraan itu untuk menerima beban impact dalam rangka melindungi penumpangnya atau kargonya. Nah itu jadi, mobil atau kendaraan itu bisa rusak, namun penumpangnya selamat, gitu yang penting. Bukan kebalik gitu ya. Crashworthiness bukan berarti kita membuat tank yang berat itu tanknya kuat, tapi orangnya di dalamnya remuk nggak karuan dan meninggal. Nah, itu yang keliru ya. Jadi itu. Nah, kita itu memang dalam rangka untuk di satu sisi adalah mengembangkan teknologinya, di sisi lain adalah menyiapkan regulasi dan standarisasi. Jadi ini kita mau penguasaan teknologi, namun di sisi lain adalah untuk menerapkan teknologi itu kita juga harus membuat regulasi dan standarisasi. Nah itu yang kita lakukan. Nah ini sekarang alhamdulillah sih kita sudah mengegulkan SNI, ya nanti setelah SNI nanti akan kita ajukan ke regulasi ya untuk bahwa Indonesia harus menerapkan crashworthiness di perkeretaapian. Jadi ini menyambung dengan presentasinya Pak Yunendar ya, ini juga intersection. Nah kira-kira apa yang dilakukan orang ini seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan di atas sama di bawah, saya kira sih tidak perlu diterangkan lagi ya. Jadi tujuan kita adalah yang di bawah ya, bagaimana membuat mendesain kereta api sehingga dia itu aman kalau terjadi impact. Tentu saja kita tidak menginginkan ini dalam itu kan kita seumur umur mungkin tidak pernah kita gunakan, tapi kita berharap pada saat ini beberapa, ini salah satu konsep dari crashworthiness yang kita terapkan atau kita desain untuk kereta api ya. Untuk nanti penjelasan yang lebih detail tentu saja nanti akan kita bahas di tugas akhir gitu ya. Jadi intinya adalah kita menerapkan satu adalah anti climber ya, supaya nggak seperti yang gambar yang pertama ya, pada saat oleh bisnis lading untuk memungkinkan penyerapan energi itu yang secara optimal. Kira-kira gitu konsepnya. Nah ini beberapa yang sudah kita cukup patenkan, dan kemudian ini adalah hasil dari kakak angkatan kalian. Ini contoh partikel seperti ini ya. Bisa gitu ya. Namun di daerah penumpang itu masih aman. Ini yang yang kita rancang dalam rangka crashworthiness. Oke, jadi kemudian salah satu ini adalah yang modul penyerap impact yang kita rancang. Kemudian kita sudah uji di INKA waktu itu. Nah, kira-kira ketika tabrakan inilah mekanisme yang nanti akan kita pasang, insya Allah kalau ini mau lancar, kita pasang di setiap kereta di Indonesia. Jadi itu beberapa aplikasi di kereta api ya, salah satu ya di untuk crashworthiness. Nah, selanjutnya ada beberapa yang untuk yang lain selain crashworthiness itu kalau boleh ini dengan saya sendiri. Oh ya, saya Rahman Setiawan, mungkin saya belum dikenalkan ya, maaf tadi. Jadi selain crashworthiness di kendaraan rel dalam hal ini, itu ada beberapa topik yang kita bisa ini tidak hanya dengan saya ya, ada dengan Pak Karim itu, Pak Bagus, Pak Wayan itu banyak di oil and gas, Pak Wiratmaja itu. Jadi bagaimana misalnya mendesain atau mendesain review. Mendesain itu adalah ya kita dari from the scratch,
Pokoknya sekarang Pak Bagus itu dan Pak Suki itu sedang merancang perpipaan dari mana itu Semarang sampai Cirebon gitu ya, perpipaan pipeline itu mendesain. Ya, juga misalnya desain review di orang lain kita yang ngecek. Ya, kira-kira benar nggak desainnya? Itu desain review. Kemudian bisa juga stress analisis, barangnya sudah ada. Kemudian ya kita cek apakah tegangannya itu apa itu juga nanti kalau Anda kerja itu juga banyak yang nanti sering Anda temui kegagalan. Meskipun ya kita inginnya tidak ada, tapi kalau ada kita harus tahu apa penyebabnya, root cause-nya, akar penyebabnya, dan bagaimana cara menghindarinya. So, maka pertanyaan yang paling penting adalah apakah alat tersebut itu masih bisa dipakai? Apakah masih aman bisa dipakai? Nah, itu fitness for service. Kemudian remaining life. Setelah plan itu, setelah kilang itu beroperasi 20 tahun, pertanyaannya adalah masih berapa lama lagi kilang tersebut, peralatan tersebut itu sama reverse inspection. Ini kita yang dan tentu saja untuk kilang A dengan kilang B tentu berbeda. Peralatan satu dengan peralatan lain tentu berbeda analisisnya. Namun konsep dan metodologinya itu sama, kira-kira sama. Nah, kemudian juga kita ada di penelitian di bidang energi. Salah satunya adalah tentang cool hot briquetting machine. Itu kalau yang ini sudah selesai, tapi kita ingin kembangkan. Nanti ini kerjasama juga dengan Pak Panji ya di lab termodinamika itu. Nah, kita dulu kita yang merancang dan membuat briquetting mesinnya, tapi untuk keseluruhan prosesnya itu Pak Toto, Pak Panji dan almarhum Pak Aryadi waktu itu. Ini juga kita bisa sampaikan dengan Pak Fauzi pun dalam desain peralatannya, dalam hal ini misalnya pressure vesselnya ini namanya separator ini untuk memisahkan antara uap dengan cairan, itu desainnya seperti apa, itu untuk level S1 itu sangat bisa ya untuk mendesain. Dan nanti pada saat Anda kerja di bidang ini, ya itulah yang nanti akan Anda kerjakan sebagai desainer gitu. Dalam merancang pressure vessel, dalam merancang tangki, perpipaan gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita juga banyak kerjasama dengan mining. Ya, jadi ini dengan teknologi baru yang pertama kali di dunia juga melibatkan kita di sini. Jadi ini kita juga bisa, atau Anda juga bisa terlibat dalam perancangan, kemudian desain review. Jadi Anda mereview desainnya orang Belanda misalnya. Jadi kenapa tidak gitu ya? Ilmunya sih kita juga punya kok. Jadi jadi Anda bisa dilibatkan di situ juga. Kemudian transportasi ini saya kira tadi sudah disampaikan Pak Yunindar banyak ya. Jadi ini Metro Kapsul ini yang desain yang awal, sekarang sudah berbeda. Dulu dengan Inka ada rail bus, Pak kemudian Rahman, kita juga slide dulu ada yang baru atau gimana? Ini masih yang dari tadi masih jalan. flashback. Jadi dari tadi belum ya. Sorry. Masih roadmap implementasi flashworthy nih. Oh, sorry ya, astagfirullahaladzim. Ini jaringan berapa hari ini jelek ya terus ya. Bang, parah jaringan. Iya, ini. Ya udah, ini ya tadi oil and gas. Ya, tadi udah saya jelaskan oil and gas. Kemudian tentang hot briquetting machine. Itu ya. Energi tentang batu bara, bagaimana meningkatkan kualitas dari batu bara yang tadinya itu nggak bisa dijual ya karena nilai kalornya itu cuman 3.000, itu nggak bisa dijual itu. Kalau dijual ya lebih mahal transportasinya.
Maka kita tingkatkan itu dengan Pak Panji sama Pak Toto Hardianto. Itu nanti setelah dapat dari 6.000 kalori gitu per kilogram, baru kita bisa jual. Nah ini alatnya ini. Ini salah satu alat, tapi serangkaian plannya itu ada yang mendesain Pak Panji sama Pak Toto ya. Tapi mesin pembriketannya itu dengan saya Pak Wayan waktu itu. Nah kemudian ini tadi tentang geothermal, pressure vesselnya, mendesain pressure vesselnya. Kemudian timah tadi, kapal keruk ini bagaimana kita mengeruk atau menambang timah dari dasar laut. Jadi sekarang kalau nambang nggak cuma di darat, tapi langsung di dasar laut. Nah ini yang kanan atas ini adalah teknologi terbaru yang seluruh dunia ini baru pertama kali diterapkan di dunia. Jadi ini kita juga terlibat. Dan Anda juga bisa dilibatkan ya di beberapa pekerjaan sejenis. Misalnya mereview desainnya ya, orang lain ya. Jadi dalam hal ini misalnya yang itu benar nggak dikira mereka. Nah, itu juga bisa sampai mendesain bisa tentang kukunya itu. Jadi kalau di ujung-ujung sini untuk menggaruk itu kan perlu kuku dengan material seperti apa. Ini dulu kita juga kerjasama dengan material ya. Jadi kalau dari sisi mekanismenya itu dari kita dari kakak perancangan, tapi materialnya itu dari kakak teknik material. Nah ini metro kapsul yang tadi, kemudian ini rem komposit itu juga kita dulu pernah membuat prototipenya. Terus axle lining itu apa? Axle lining itu adalah bearing dari roda kereta api. Nah, ini juga kita bantu PT Kereta Api untuk sebelumnya itu impor terus. Nah kemudian kita kerjasama juga dengan teknik material untuk mendapatkan yang bagus. Nah ini tadi saya kira sih railway sudah banyak disampaikan oleh Pak Yunendar. Kami tadi juga Pak Yunendar sudah menyampaikan. Jadi saya terlibat Pak Karim, Pak Bagus, Pak Wayan itu juga terlibat dalam penelitian tugas akhir di bidang railway. Saya kira mungkin itu dari saya Pak Sandro. Mungkin tadi kelewat ininya. Terima kasih banyak nih Pak Rahman. Jadi menyambung yang transportasi dilanjut dengan yang klaster industri ya Pak Rahman ya. Tadi terkait dengan oil and gas, infrastructure, mining teknologi dan seterusnya gitu. Nah, berikutnya yang klaster terakhir nih untuk industrial equipment and maintenance. Ini dengan siapa ya nanti ya? Pak Karim atau Pak Bintang atau gimana nih? Pak Karim ada? Iya. Ada. Cuma tadi belum siapin. Boleh Pak, saya sedikit aja Pak. Hanya Pak Bintang dulu ya. Banyak juga boleh Pak Bintang. Banyak juga boleh sok atuh. Res Pak Bintang. Baru tadi malam Pak Bintang. Ya. Terima kasih Pak Sandro, Bapak-bapak tim kakak perancangan. Saya rasa ini sudah terlihat ya. Saya sudah siap. Baik, sebetulnya tadi sudah banyak sekali peririsan presentasinya, namun mungkin ada beberapa tambahan sedikit yang bisa belum tercover ya, terkait dengan industrial equipment maintenance dan juga prototyping sebetulnya. Nah, jadi di KKPM ini juga kita banyak melakukan prototyping dan exercise untuk mengembangkan produk-produk yang sifatnya berguna untuk industri ya, seperti tadi kalau contohnya di sini ada alat pengering, terus ada alat crusher bucket juga, kita juga buatkan alat untuk mendrop pupuk ya supaya dosisnya itu tepat, tidak kurang, tidak juga lebih begitu ya. Sampai prototyping untuk rancang bangun kendaraan, khususnya kendaraan listrik seperti ini, dari mulai suspensi sampai frame-frame dan lain sebagainya. Nah ini sangat cocok mungkin kalau yang tertarik dengan industri ingin bekerja sama, rasanya juga ini bisa jadi pilihan. Lalu berikutnya tadi masih bidang transportasi, kalau di road vehicle kita ada dua fokus. Yang pertama itu tentang
pengembangan kendaraan listrik roda 3 ya. Kita coba perancang bangun dari mulai sistem mekaniknya dan kerjasama juga dengan teman-teman dari fakultas lain untuk merancang elektrikal dan kontrolnya. Kita juga lakukan rancang bangun bus listrik, termasuk juga beberapa aspek safety ya. Pak Sandro dan Pak Satrio juga rasanya melakukan dari sisi safety, bagaimana kalau bus itu sedang bekerja jangan sampai saat dia terguling, jangan sampai penumpangnya cedera dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan di KKPM ini. Hal lainnya terkait industrial equipment ini khususnya di lab dinamika ya, Pak Zainal dan juga Pak Budi banyak terlibat di sini. Seperti misalnya kita mengembangkan alat untuk memeriksa pengereman ya, apakah pengereman itu efektif atau tidak. Kita rancang dan kita buat juga prototipenya. Seperti itu. Nah, kalau yang ingin lebih futuristik, yang teknologi masa depan yang mungkin masih jauh dipakai sekarang, kita juga sedang kembangkan solid state baterai ya. Ini adalah baterai generasi baru yang nanti berguna untuk kendaraan listrik dan juga mungkin kendaraan rel tadi, terutama ART tadi, autonomous rail track ya. Jadi ini punya densitas yang tinggi. Tentu yang kita fokuskan adalah dari aspek mekanik, karena solid state ini permasalahan utamanya adalah dari sisi munculnya retak di elektroda dan elektrolit. Jadi ini nanti bisa jadi pilihan juga. Lalu yang terakhir ya terkait dengan ini structural health monitoring. Jadi ini sebetulnya maintenance. Kita coba bermain-main dengan komposit material dan kita ingin lihat apakah kita bisa menempelkan satu sistem atau mekanisme untuk mendeteksi retak ya, khususnya pada komposit. Jadi apakah nanti komposit itu ada retak atau gagal, dan misalnya ada potensi untuk gagal, kita bisa deteksi secara dini sehingga nanti perbaikannya bisa dilakukan sebelum menjadi fatal. Rasanya itu saja tambahannya, dan mungkin tadi sebelum disebutkan bahwa sebetulnya semua riset-riset kita ada di website ya, website kakak kita ya Pak Sandro ya, PM FTMD ITB ACID. Ya masih volunteer gitu, kalau desainnya belum begitu canggih, tapi rasanya kalau kelengkapan sudah cukup lengkap, jadi bisa bisa dilihat-lihat, ditengok-tengok. Rasanya itu saja Pak dari saya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Pak Bentang. Tadi udah diingatkan juga ada websitenya ya, jadi mangga nih silakan bagi para mahasiswa yang ingin tahu begitu lebih banyak bisa akses website itu begitu. Baik, tadi Pak Karim, apa bisa di-copy Pak Karim? Yes, siap. Oh ya, silakan Pak Karim, mangga tambahan nih terkait dengan ini. Enggak sih, sekedar cerita saja sih mungkin. Kalau dari kami sih intinya sih kalau di perancangan merancang sesuatu gitu ya, biasanya kan pakai software. Nah, softwarenya itu bisa ANSYS, Abacus, LSDNA dan lain sebagainya. Jadi kalau emang Anda pengen ngulik software gitu ya, ya bisa di kakak ini gitu. Terus kemudian ada tadi 3D print bond replacement, itu penelitian baru jalan kira-kira berapa bulan gitu ya, kerjasama antara ITB dengan UNPAD, dari UNPAD-nya dari pihak kedokterannya. Jadi harapannya adalah kita bisa create suatu alat ya, bond replacement yang murah dan juga affordable gitu untuk di Indonesia. Karena selama ini bond replacement itu masih harganya tuh ratusan juta. Nah, kita ingin mencoba kira-kira bisa puluhan juta sajalah gitu. Mungkin itu aja tambahnya Pak Sandro. Oh ya, baik, terima kasih Pak Karim. Dari Bapak yang lain, apakah ada secara khusus mau ditambahkan? Silakan. Ya, boleh Pak, saya nambahin dikit ya. Oh ya, silakan Pak Bagus. Iya.
Terima kasih Pak Sandro. Ya, jadi kalau kita sudah bicara hilirisasi begitu, industri ya, kemudian operasi dan maintenance, seperti kalian tahu bahwa life cycle dari mesin, life cycle dari apapun yang ada di dunia ini dimulai dengan perancangan dulu. Setelah perancangan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan, setelah pembuatan dilakukan dengan operasi dan maintenance. Nah, kamu nanti kalau bekerja bisa di sisi kamu merancang, ya, kamu bisa bekerja di sisi kamu membuatnya, tapi bisa juga pada saat membuat kamu di sisi sebagai pengawas pembuatan, pengawas konstruksinya, pengawas pembangunannya. Kemudian nanti kamu bisa juga bekerja kamu sebagai yang mengoperasikan atau yang melakukan maintenance. Jadi itu semuanya bisa. Seperti juga yang yang harus kamu ketahui bahwa ini adalah kita ini di lingkungan engineering. Jadi kalau engineering itu kalau ada kegagalan itu pasti kita akan tahu pasti gagalnya di mana. Gagalnya di fase yang mana? Apakah fase di perancangan? Gagalnya salah merancang? Apakah salah membuat? Ya, atau salah mengoperasikan atau salah memaintenance gitu. Jadi kamu bisa di semua sisi gitu ya. Nah, perancangan ini baiknya adalah pada waktu kita merancang sudah memperhatikan tuh bagaimana nanti proses pembuatannya bisa nggak dibuat gitu. Jangan sampai kita merancang nggak bisa dibuat atau jadi mahal atau jadi susah dan sebagainya. Begitu juga dalam saat operasi, apakah dioperasikan dan maintenance-nya itu mudah atau tidak gitu, seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, pada saat kita bicara dengan industri, nah itu sudah lebih hilir lagi dan kamu memang sudah siap-siap untuk melakukan barang itu betul-betul dibuat. Nah, lain lagi nanti hukum-hukumnya itu kalau barang sudah dibuat, ya. Barang itu sudah dioperasikan, lain lagi itu hukum-hukumnya. Nah, kalian bisa mengambil tugas sarjana apa saja. Artinya di sisi perancangannya, bagaimana tadi sudah banyak yang dijelaskan. Dari sisi pembuatannya, kita bisa juga merancang proses-proses atau tools-tools yang merancang untuk pembuatan untuk membuat barang yang sudah kita rancang. Jadi ada sekarang saya misalnya sedang membimbing mahasiswa untuk merancang pembuatan mesin untuk membuat lubang pada plat secara simultan gitu. Jadi dudukannya harus dibuat, pancingnya harus dibuat, kemudian pompanya kompresornya harus seperti apa dan sebagainya, itu bisa kita buat juga gitu ya, seperti itu. Kira-kira itu tambahan dari saya, Pak Sandro. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Ada lagi yang lain Bapak yang ditambahkan atau apa? Kalau tidak ada, kita akan tawarkan kepada mahasiswa untuk tanya jawab ya. Kita punya waktu sekitar 15 menit ya kira-kira maksimum begitu. Kita buka saja pertanyaan ya, sesi tanya jawab, dipersilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa langsung ya angkat tangan, atau kalau malu-malu ya bolehlah tulis di kolom chat begitu ya. Sudah ada 3 orang Pak yang angkat tangan. Oh gitu? Panggil aja Pak Ferry, Pak Sandro sama saya nggak bisa lihat yang angkat tangan siapa. Ada Alfian, Ricardo, Iqbal, dan Bradley. Mungkin mulai dengan Alfian dulu kali ya. Ya, boleh. Silakan, Alfian. Maaf Pak, itu tadi klik belum di lower hand. Oh alah. Bradley juga sama deh kayaknya. Iqbal sekarang berarti. Iqbal. Iya Pak, sama kayak tadi. Alfian. Tidak ada yang tertarik bertanya ini. Lu pada malu-malu kenapa sih? Dimas, tanya Dimas. Dimas harus tanya nih, Dimas. Boleh tanya siapa saja. Pak, yang saya mau nanya Pak, Faibe.
Pak Ibi. Oh iya, bukan nanya sih, maksudnya yang lab dinamika nggak ada presentasinya ya Pak? Ya kebetulan sedang kasih kuliah itu Pak Zainal dan Pak Budi nih sampai jam 9 bentrok. Lab dinamika. Tapi mungkin Pak Andi bisa. Sebetulnya condition monitoring, jadi memantau kondisi-kondisi peralatan, baik itu rotor dynamics dan rotating machinery ataupun berbagai hal lain, mengembangkan metodologi pengukuran, sistem untuk mengukur, diagnosis, analisis, kemudian biasanya bisa sampai memberikan rekomendasi kepada industri pengguna. Jadi kalau tadi Pak Bentang nyebutkan ini kalau baterai itu retaknya segala macam gitu ya. Ini sekarang benda-benda yang bergerak, yang berputar itu kalau sudah mulai menunjukkan gejala-gejala abnormalitas, nah itu salah satu program utama di lab dinamika itu adalah mengembangkan sistem untuk memantau dan menganalisis sebagian besar berdasarkan sinyal getaran. Jadi mechanical signature analysis karakteristik getarannya. Jadi biasanya kalau untuk tujuan penelitian sengaja dirusak, ya, dibuat tidak balance, bantalannya dibuat coak atau apa gitu ya, disimulasikan atau diambil datanya untuk mengenali ciri-ciri tersebut, ya. Ini kemudian digunakan kalau memang sistem yang itu jadi sangat banyak sekali berkaitan dengan industri. Ya. Itu barangkali secara garis besar yang utamanya selalu banyak hardware-nya, peralatannya, tapi juga banyak ngulik programming dan mechatronics-nya. Dan saya yakin kalian cukup banyak yang tertarik akan hal-hal demikian, itu akan sangat senang barangkali mengerjakan TA dengan topik di lab dinamika. Itu barangkali yang bisa dapat saya sampaikan Pak Sandro. Boleh saya tambahkan Pak Sandro? Oh ya silakan Pak Bagus. Nah, gini kan kalau kita ada sumbu ya, salib sumbu X dan Y, Y dan X ya. Kan ada persamaan garis tuh, misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 gitu ya. Kebayang nggak Andreas? Ya, persamaan garis X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah kan kita bisa mencari tuh akar-akar persamaannya, akar-akar karakteristiknya ya. Jadi ada X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Ya. Nah sekarang kita balik, kalau kita X1-nya tahu, X2-nya juga kita tahu, kita bisa membuat kan persamaan garis yang tadi, X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Bisa kan ya? Gitu. Nah, yang dijelaskan Prof. Andi tadi, kita karakteristik getaran itu misalnya saja, kamu mau melihat karakteristik getaran dari gearbox. Nah, gearbox itu misalnya ada pasangan roda gigi 1, ada pasangan roda gigi 2, ada bearingnya, ada porosnya gitu ya. Nah, waktu kita ukur getarannya kan ada sinyalnya tuh. Nah, sinyalnya kan berasal dari mana tuh? Oh, berarti berasal dari roda gigi 1. Pasangan roda gigi 1, berasal dari bearingnya, berasal dari porosnya. Nah, yang namanya sehingga pada waktu kita peroleh, pastilah sinyal getaran kita itu berasal dari semua komponen yang ada di situ. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu yang bagusnya, maka kita akan tahu ya bahwa kalau kita tarik X1 berapa, X2 berapa, X3 dari persamaan sinyal yang kita peroleh itu, kita akan tahu oh X1 itu berasal dari roda gigi, X2 itu berasal dari bearing, X3 itu berasal dari apa. Nah, kalau harganya tidak sama dengan yang baru, maka kita akan tahu, oh yang rusak adalah bearingnya. Karena X1-nya, misalnya X1 itu dari bearing, X1 itu tadinya misalnya 2, sekarang menjadi 1,5, ya waktu kita ukur, berarti bearingnya yang rusak. Gampangnya seperti itu. Tapi tentu saja begitu kita bicara detail, ya kita bicara tentang kemampuan kamu sebagai sarjana nantinya. Ya, kayak gitu. Jadi sangat menarik sekali yang seperti dikatakan oleh Pak Andi tadi. Ya, kalau kamu masuk ke tugas akhirnya di sana.
Ya, jadi pengetahuan matematika kamu diuji, pengetahuan tentang gitarannya dieksplor terus, ya. Kemudian nanti kemampuan maintenance dengan sistem predictive maintenance itu juga akan dieksplor di sana. Kira-kira begitu, ya. Terima kasih Pak Sandro. Baik, terima kasih Pak Bagus atas tambahannya tadi ya, penjelasannya. Nah, ini udah banyak nih yang tanya nih. Berikutnya siapa ya? Ini Lutfi ya, Muhammad Lutfi ya. Silakan Muhammad Lutfi. Pak, mungkin mau nanya gini Pak. Mungkin kan kalau tadi ada laboratorium mekatronika atau perancangan yang otomotif. Nah, untuk mahasiswa yang misalnya belum pernah ngambil mata kuliah mekatronika, biomekanika ataupun teknik kendaraan, itu bisa ikut join ke lab-nya gitu Pak? Atau harus memang udah pernah ngambil gitu? Terima kasih. Baik, silakan Pak Ferry jawab nih tadi. Ya, terima kasih Pak Sandro. Lab yang klaster biomekanika itu sangat terbuka untuk semua mahasiswa. Jadi walaupun memang belum pernah mengambil biomekanika atau nanti kalau misalkan mau ke klaster transportasi belum ambil teknik kendaraan juga ya nggak masalah, karena memang kalau yang di biomekanika ilmu dasarnya tetap adalah ilmu dasar mesin. Jadi menurut saya sangat no problem, sangat tidak masalah ketika ingin masuk ke biomekanika dan belum mengambil kuliah biomekanika. Itu bisa dipelajari otodidak atau itu bisa dari baca-baca bisa. Jadi sangat tidak masalah. Itu jawaban dari saya Pak Sandro. Sambut sedikit boleh Pak Sandro ya. Ya, silakan Pak Andi. Aku tertarik barangkali kendaraan rel nih, tapi belum ngambil teknik kendaraan. Sebetulnya kalau untuk mengambil tugas sana kita tidak mensyaratkan, ya, tidak mensyaratkan harus sudah mengambil mata kuliah kalau tertarik atau kendaraan listriknya Pak Bentang gitu harus teknik kendaraan, atau kalau biomekanik harus pernah mengambil biomekanik dan lain-lain ya banyak itu. Tapi ya karena itu bisa sebetulnya kan tugas sarjana itu sintesis banyak hal yang kalian harus pelajari sendiri yang memang kita secara formal tidak secara detail bahas di kelas, di mata kuliah. Memang harus mencari sendiri. Hanya memang kalau yang pernah ngambil teknik kendaraan topiknya itu akan terbantu karena sudah punya pengalaman itu aja. Tapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa karena basisnya kalian semua sudah punya. Ada lagi yang Terima kasih ya jawabannya. Saya tambahin lagi sedikit Pak. Oh iya silakan Pak. Ya, bagus. Jadi gini deh, kalau kamu nanti kerja, tugas akhir kamu di teknik kendaraan, tapi kalau kamu kerja di oil and gas misalnya, ya kan nggak seolah-olah teknik kendaraan itu kan nggak membantu tuh gitu ya. Atau kamu kerja sekarang katakanlah desain tentang mobil listrik misalnya ya strukturnya. Terus nanti kamu kerja di pabrik karet misalnya, gitu kan bisa saja di pabrik kertas nggak ada hubungannya gitu ya. Gitu. Jadi justru seperti yang tadi Pak Andi katakan itu sintesis dari berbagai macam mata kuliah. Nah artinya pengetahuan artinya apa? Tugas akhir ini adalah simulasi. Kalau kamu bekerja itu urut-urutan harus benar. Jadi yang pertama kamu harus melihat studi literatur. Jadi kalau kamu kerja di oil and gas yang belum pernah ini ya kamu baca-baca dong tentang oil and gas, apa aja sih di situ adanya gitu ya. Jadi studi literatur itu penting. Kemudian kamu di bagian mananya di oil and gas itu? Kamu di bagian mananya kamu kerja di pabrik karet itu? Kamu di bagian mananya kamu kerja di pabrik apalah gitu ya. Nah, nanti itu tujuannya kamu di situ atau ruang lingkup kerjaan kamu di situ. Jadi TA ini adalah suatu urut-urutan atau simulasi kamu nanti bekerja. Ya, kamu bekerja sama, kamu bekerja mandiri dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ya, jadi nggak seperti yang Pak Andi katakan nggak perlu mau ambil biomekanik harus dulu gitu, nggak perlu juga harus dari kendaraan harus ini nggak perlu juga gitu ya. Justru itu nanti kita bisa bantu di situ ya. Jadi kamu harus siap tempur tuh ya. Adinka, Riko, dengar nggak Riko? Riko hadir Pak. Tidur nih Riko nih. Hadir Pak. Hadir. Yang ngerti nggak apa yang dijelaskan Pak Andi tadi?
Mengerti, Pak. Ngerti ya? Oke, good. Iya, Mirza gimana Mirza? Mana Mirza? Mirza, 1, 2, absennya ditutup loh. Gimana Mirza? Ngerti nggak? Iya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sandro. Terima kasih Pak Bagus tambahannya. Berikutnya siapa? Dirga ya, silakan Dirga. Mungkin saya ini ingin bertanya mengenai topik khusus ya. Di sini saya lihat tadi setelah buka web KK perancangan ini ada mengenai energi infrastruktur. Cuman sepertinya saya masih belum terlalu tercerahkan mengenai topik-topik di dalamnya. Soalnya ini ada oil and gas, renewable energy, dan mining teknologi. Mungkin bisa diceritakan sekilas mengenai apa aja sih yang sedang diriset atau sedang yang ada di KK perancangan ini, atau mungkin adakah sistem perpipaan atau segala macamnya. Mungkin tadi sebenarnya sempat dibahas oleh Pak Rahman sekilas yang batu bara, tapi mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai topik yang ini kali ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Siapa ya jelasin ya, Pak Rahman atau Pak Bagus ya terkait ini? Boleh Pak, saya Pak. Oh baik. Sedikit ya, sedikit aja. Ya, Pak. Jadi gini deh, kami di KK perancangan ya Pak Andi, Pak Yunendar, Pak Sandro, Pak Pulung, banyaklah di kita ini banyak sekali topik tentang yang seperti kamu katakan tadi. Nah, di sekarang itu kita misalnya sedang membuat perancangan kapal isap. Kapal isap untuk apa? Kapal isap untuk mengisap timah di dasar laut, gitu ya. Nah, kan banyak itu komponennya ya. Jadi komponennya nanti misalnya komponen propellernya itu khusus satu tugas akhir. Terus kemudian kestabilannya bisa dilakukan juga di situ, ya. Nah, biasanya kalau sudah begini perancangan ini langsung kita buat nih kalau dengan industri, kerjasama dengan industri. Jadi ini ada pembuatan, ada perancangan, ada pembuatan, ada pengawasan. Nah, jadi satu topik ini udah bisa dikeroyok oleh beberapa orang, ya seperti itu. Kemudian kalau yang di energi infrastruktur itu yang di oil and gas macam-macam. Ada sistem perpipaannya. Nah, sistem perpipaan misalnya katakan dari kota A sampai kota B ya, kita mau mengalirkan apa tuh? Mau mengalirkan minyak. Maka harus kita tahu bahwa kalau itu minyak itu adalah fluida, maka kita butuhnya adalah kompresor. Jadi misalnya dari Jakarta sampai ke Bandung misalnya ya. Nah, mungkin nggak cukup tuh karena nanjak ya. Jadi di kota tertentu, katakanlah misalnya di Purwakarta, kita harus nambah tuh booster pumpnya ya. Nanti di situ ada stasiun pompa. Nah, desain tentang stasiun pompanya sendiri bisa khusus tuh satu tugas akhir sendiri. Kita bergabung nanti dengan KK konversi energi ya, bergabung ya, ada fluidanya. Kemudian aliran fluidanya dari Jakarta sampai ke Bandung itu bisa join dengan teman-teman dari KK konversi. Tapi kekuatan pipanya, tebal pipanya seperti apa, ya. Kemudian komponen-komponen lainnya seperti apa, itu bisa kita lakukan di KK perancangan. Jadi nanti kemudian materialnya seperti apa, proteksi dari korosinya bagaimana teman-teman dari material. Kemudian kontrol semuanya instrumen dan kontrolnya sistemnya bagaimana, bisa bekerjasama dengan teman-teman dari KK mekatronika ya, mekatronika. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu tidak akan diberi satu topik secara keseluruhan, kamu di part bagian-bagian saja, dan itu sudah cukup untuk kamu. Tapi kamu sendiri diwajibkan untuk mengetahui apa sih yang namanya
perpipaan dari satu kota ke kota lain itu apa saja isinya. Kita mau melihat kapal isap itu atau kapal kerup itu bagaimana? Karena nanti di sana ada diproses, misal proses dari pasir menjadi pasir timah, itu ada prosesnya jadi kayak pabrik. Nah itu ilmu tersendiri, gitu ya, seperti itu. Jadi nanti akan gabung, dan kalau kamu dapat yang seperti gabungan begitu, terpaksa kamu tidak kayak kuda yang pakai kacamata kuda gitu ya. Kamu terpaksa harus melihat hal-hal yang lain. Demikian juga di tugas akhir yang lain. Itu mungkin dari saya. Mungkin Pak Bapak-bapak yang lain mau tambahkan, silahkan Mbak. Mungkin yang bertanya dulu aja Pak Chandro. Iya, Pak. Berikutnya Dimas ya, silakan Dimas. Ya Pak, perkenalkan nama saya Dimas Rahman, 131-18014 dari subjurusannya Teknik Produksi. Nah, saya ingin bertanya Pak mengenai tadi di beberapa slide dari Pak Yunendar dan slide-nya Pak Ferry itu ada membahas tentang manufaktur gitu Pak. Nah, pertanyaannya adalah untuk di tahun ini apakah kami yang dari dari subjur teknik produksi bisa mengambil lab dari Pak Yunendar atau labnya Pak Ferry seperti itu Pak. Nah terus jika boleh biasanya mahasiswa yang teknik produksi ini ngebahasnya di bagian mananya sih itu Pak? Itu sih Pak, makasih Pak. Baik, makasih ya Dimas ya. Barangkali boleh itu ya. Oh ya. Boleh. Tidaknya mungkin kita serahkan Pak Sandro kebetulan nih. Ya, baik. Jadi sebenarnya terkait subjurusan ya tadi ya teknik produksi misalnya contohnya begitu ya. Memang rekomendasi utamanya itu memang bimbingannya itu dari dosen-dosen yang tergabung di KK teknik produksi mesin ya, seperti itu. Itu yang utamanya di sini. Tapi memang tidak menutup kemungkinan Anda bisa ngambil topik yang yang nanti itu bisa bimbingan bersama begitu, seperti itu. Dan sebenarnya sudah banyak yang seperti itu gitu. Jadi misalnya nanti ambil topik yang misalnya ya contohnya yang biomekanik, dengan di biomekanik habis nanti pembimbing pendampingnya dari dosen yang dari teknik produksi mesin, seperti itu. Atau dengan yang Pak Yunendar misalnya pembimbing pertamanya, kemudian pembimbing pendampingnya yang dari teknik produksi mesin. Dan itu sudah berjalan, udah cukup lama, udah biasa ya seperti itu. Jadi bisa juga seperti itu begitu. Artinya memang keilmuan dari subjurusan yang teknik produksi mesin itu memang akan dimanfaatkan begitu ya, seperti itu. Begitu ya. Siapa tadi? Dimas ya. Selanjutnya Mirza silakan. Oh jam 9-nya ada praktikum pengujian prestasi mesin ya. Ya, baik nih kalau jam 9 juga ada acara. Iya. Ini kalau silakan, ada Pak. pertanyaan lagi mereka bisa nanya kemana ya? Kalau tentang KPM itu saya nggak tahu Pak Bentang. Kita tuh punya situs ya, tapi kan nggak bisa komunikasi mereka, atau melalui siapa, barangkali itu aja barangkali Pak Sandro. Bisa Bu Indri barangkali sebagai koordinator. Kalau masih ada pertanyaan tentang KKPM, silahkan di chat atau dituliskan ke Bu Indri. Ya nanti kita jawab, disampaikan melalui Bu Indri, barangkali tertulis terpaksa gitu. Mungkin itu Pak Sandro, karena memang waktu ya. Saya yakin detail yang memang sudah tertarik detail, tentu kita terbatas itu nggak akan sempat. Tapi pesan saya buat para peserta ya, tugas sarjana itu sebetulnya adalah latihan kalian untuk bisa itu dari past experience, past kecakapan, kemampuan yang kalian bangun itu, aku diberi problem ini. Nah, bagaimana kemudian itu bisa dimanfaatkan, dan tentu juga akan belajar banyak-banyak hal yang baru, dan cukup banyak, tidak hanya di KK perancangan mesin, saya rasa topik-topik tugas sarjana itu yang menuntut juga bidang keilmuan dari KK yang lain ya. Itu bisa. Pak Sandro beri contoh tadi, mungkin pembimbing utamanya Pak Yunendar, tapi karena experimental setup bogi itu harus dibuat, ya pembimbing keduanya ada teman dari Tekprod, tapi mahasiswanya juga mungkin nggak satu orang gitu ya Pak Yunendar ya, kalau sampai harus buat, merancang, membuat seperti kata Pak Bagus tadi ya. Mengoperasikan kita mungkin enggak lah operasikan,
Tapi perlu kita pikirkan juga operasi dan maintenance-nya bagaimana. Seperti di awal saya sampaikan tadi. Itu barangkali Pak Sandro, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Oh ya, baik ya, buat seluruh mahasiswa ya yang mengambil TS1 ini mohon maaf ya karena waktunya sudah jam 9 sudah habis. Jika masih ada pertanyaan dipersilakan untuk disampaikan via channel MS Team kita begitu ya, atau bisa juga lewat EduNext. Nanti akan kita teruskan begitu ya ke dosen-dosen terkait di kakak perancangan mesin begitu. Jadi nanti kami akan jadi sebagai penghubung begitu ya, supaya nantinya pertanyaan-pertanyaan kalian bisa dijawab dengan baik begitu. Jadi jangan ragu begitu, silakan langsung saja tuliskan pertanyaannya itu di channel MS Team kita begitu ya, atau di EduNext begitu ya. Rasanya itu saja Bapak-bapak semua. Nih, terima kasih banyak atas sharingnya begitu ya pada pagi ini. Mudah-mudahan lewat acara ini kita bisa memberikan gambaran begitu yang lebih jelas ya terkait penelitian-penelitian apa saja yang dikerjakan begitu ya di kakak perancangan mesin, dan tadi gambaran apa yang dilakukan oleh para dosen-dosen begitu ya. Mungkin lebih lengkapnya kalau terkait dengan dosen nanti akan bisa diikuti via video ya, video profil dari tiap-tiap dosen yang sekarang masih dalam proses begitu ya untuk pembuatannya. Sebagaimana biasa nantinya perlu ada resume ya, yang perlu Anda tulis ya, summary dari kuliah kita pagi ini. Nanti seperti biasa nanti Bu Indri akan sediakan begitu linknya kemana akan disubmit dan seterusnya. Rasanya demikian acara kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak semua, Pak Andi, Pak Bagus, Pak Rahman, Pak Yunendar, Pak Ferry, tadi ada Pak Bentang, Pak Sugi, Pak Satrio begitu ya. Siapa lagi yang belum saya sebut nih? Udah ya semua ya. Terima kasih banyak nih Bapak semua atas sharingnya pada hari ini, dan juga terima kasih juga buat adik-adik semua yang telah mendengarkan. Oh, ada Pak Karim, lupa saya. Punten. Yang pada adik-adik semua yang telah mendengarkan dengan baik begitu. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya di pekan depan di waktu dan jam yang sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.